Jumpa lagi di Rasika Podcast, tentunya bersama dengan Vina di acara kita Debangku, diskusi bangun Kapuas Hulu. Dan di edisi kali ini Vina tidak sendiri, sudah ada narasumber kita. Kali ini dari Polres Kapuas Hulu, ada Bapak Ibtu Sopar Aritonang, selaku Kasat Narkoba ya. Dan juga Bapak Aibtu Yadi Rustandi, selaku Kanit 1 Narkoba. Baik, dan tentunya ini dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional ya, yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021. Jadi kita di kesempatan kali ini akan mengupas tuntas ya Pak, soal narkoba nih. Iya. Iya, sebelumnya mungkin gimana nih Pak kabarnya? Baik. Iya, tetap semangat tentunya. Ya, Semangat, iya. Baik, sebelum lebih lanjut mengupas tentang narkoba, mungkin pertama-tama ada yang belum tahu nih Pak, apa sih sebenarnya narkoba? Mungkin orang sering mendengar, iya narkoba, cuman mereka tidak tahu sebenarnya narkoba ini apa sih Pak? Oh iya. Jadi pertama-tama saya menyapa masyarakat kita. Iya, silakan Pak. Masyarakat Kapuas Hulu yang saya banggakan, saya cintai. Dalam kesempatan ini saya selaku Kasat Narkoba Polres Kapuas Hulu menyapa bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian. Dan pertama-tama mari kita ucap syukur pada Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini diberikan kesempatan kesehatan, sehat walafiat, yang mungkin ini dapat memberikan suatu masukan, suatu pengetahuan bagi masyarakat Kapuas Hulu. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Iya, siang. Baik, sehubungan dengan apa yang ditanyakan Ibu tadi, ya saya perlu menjelaskan bahwa narkoba itu sangat membahayakan untuk kelanjutan hidup masyarakat, generasi-generasi kita untuk kedepannya. Kenapa itu? Ya, kenapa sebenarnya? Karena narkoba itu sangat membahayakan sekali bagi kehidupan masyarakat, bagi orang yang menggunakannya. Kenapa berbahaya? Karena narkotika itu adalah suatu jenis obat atau zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, yang sifatnya ya sintetis ataupun semi sintetis. Nah, ini narkoba itu yang dapat membuat suatu perubahan kesadaran ataupun nyeri ataupun saraf-saraf kita, ya, sebagai orang ketergantungan untuk menggunakannya. Jadi sangat berbahaya. Berbahayanya itu di mana? Berbahayanya itu apabila seseorang itu sering menggunakannya itu, jadi narkotik itu mempengaruhi saraf-saraf itu, mempengaruhi mental yang sering berhalusinasi, yang kedepannya apabila dia mencoba sekalipun dia mencoba kelamaan dia akan meminta dosis yang lebih tinggi sehingga bisa akhir-akhirnya jadi overdosis, ya bisa meninggal itu secara fisik. Baik. Kalau untuk secara materi ya sangat berpengaruh sekali. Kasihan sebenarnya orang-orang tua yang anak-anaknya ya pengguna narkoba itu, ya apabila tidak mendapatkan itu, kemanapun akan dia cari. Dia tidak punya duit, apapun yang dia lakukan, ya menjual apa segalanya, dan bahkan sering karena seseorang itu tidak punya duit untuk belinya, apapun dijual, kelahi dengan keluarganya, kelahi dengan istri, ya. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Nah, ini mungkin juga nih Pak, kita melihat tadi begitu bahayanya narkoba ini. Tapi kita juga mungkin pernah mendengar bahwa beberapa jenis dari narkoba ini juga digunakan ya Pak dalam dunia kesehatan. Nah, lalu mungkin bisa dijabarkan juga nih jenis-jenis yang sekiranya dalam dosis seperti apa yang bisa kita manfaatkan
untuk mengambil dampak positifnya dibanding dengan tadi dampak negatifnya. Ya. Narkotika itu sebenarnya bisa digunakan untuk positifnya, dan itu digunakan untuk ilmu pengetahuan, ya, narkotika golongan 1, ya, yang sering beredar di masyarakat sekarang ini ya rata-rata golongan 1, ya, yang sebenarnya itu diperuntukkan itu untuk ilmu pengetahuan, untuk medis. Nah, jadi bisa dilegalkan sepanjang itu ya memenuhi syarat untuk ya menggunakannya. Dan itu digunakan untuk ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan obat-obatan, kira-kira begitu, Mbak. Baik. Nah, mungkin kita sekarang bergeser nih ke penyalahgunaannya tadi, Pak. Karena tadi bisa digunakan untuk dunia ilmu pengetahuan, untuk dunia kesehatan juga. Nah, lalu yang negatifnya ini tentunya sudah masuk penyalahgunaan narkoba ya, Pak ya. Nah, untuk penyalahgunaan narkoba sendiri, yang namanya sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif, tentu ada ancaman hukumannya nih, Pak. Lalu ini seperti apa untuk narkoba sendiri? Jadi untuk narkoba ini penyalahgunaannya itu, ya, ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan, ya, kita penuhi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi di sana ada pasal-pasal 111, 112, 114. Ya, jadi di sana ada pengaturannya itu bagi seseorang yang menggunakan narkoba itu tanpa ada izin, kira-kira gitu. Jadi yang menyebabkan dia nanti suatu ketergantungan itu. Jadi hukumannya itu memang sangat luar biasa. Hukumannya itu ada sampai, ya, ada yang paling minimal 4 tahun, ya, maksimal 20 tahun, ya, ataupun hukuman mati, ya. Dan mungkin di media-media bisa kita dengar, ya Pak, kita dengar yang sudah beberapa orang itu nggak sampai ada hukuman mati, ya. Kenapa dibuat seperti itu undang-undang? Karena memang narkoba itu sangat membahayakan generasi penerus bangsa ini. Jadi bisa kita bayangkan itu kalau generasi kita itu diracuni oleh narkoba, mau kita kemanakan negara kita ini? Iya, betul. Ya, kira-kira begitu. Baiklah, mungkin ini Pak, karena kita sudah membicarakan juga mengenai kasus penyalahgunaan narkoba, untuk di Kapuas Hulu sendiri nih seperti apa untuk narkoba, Pak? Bapak jawab sih. Paling yang lama. Iya. Saya baru 2 bulan. Pak. Oh iya. Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi untuk dasar kami menindaklanjuti yang penyalahgunaan narkoba itu diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di mana narkotika ini, Mbak, ada 3 jenis, ya, narkotika, terus psikotropika dan zat adiktif. Nah, itu Mbak ya. Itu terus kemudian di narkotika itu juga itu ada golongan-golongan tertentu, ada golongan 1, golongan 2 dan golongan 3, ya. Jadi untuk diputusi bahwa sendiri, Mbak, orangnya konsumtif. Jadi banyak pengguna. Jadi banyak pengguna dan pengedar itu banyak dari Pontianak yang masuk melalui darat. Ya, dan apalagi sekarang ada bis, ada taksi, itu mempermudah sekali. Jadi untuk bulan ini aja kita mengungkap 3 kasus, Mbak. 3 kasus, dan untuk tahun ini kita 6 kasus. 3 kasus sudah kita tahap 2-kan. Dan 3 kasus ini lagi tahap penyidikan. Jadi sangat disayangkan, makanya untuk menghindari itu, Pak, bagi pemuda-pemuda jangan coba-coba untuk mengenali narkoba dan mengenali lagi orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, itu Mbak. Jadi bagusnya kita dekatkan diri dengan Maha Kuasa. Jadi dan terjadi pasal yang diancamkan di sini untuk pengguna itu 127, Mbak. Itu 127 golongan 1 itu diancaman hukumannya 1 tahun, Mbak. Mengapa sekarang ada sanksi yang untuk pengguna? Karena pengguna juga akan meluaskan atau membebaskan pengedarnya untuk
bertransaksi kan Mbak. Kalau nggak ada pengguna kan pasti Iya, nggak ada tidak. pengedaran Mbak. Betul. Nah itu juga makanya di situ ada sanksinya juga Mbak. Terus untuk pengedarnya dan kemudian 112 itu menyimpan, memiliki, menguasai itu kena 112. Itu minimal ancaman hukumnya 4 tahun Mbak. Tapi ketika menerima itu 1 gram di atas 1 gram dan berapa batang? 5 batang itu bagi tanaman itu ancamannya minimal 5 tahun Mbak. Kan? Kemudian bagi pengedar yang menjual itu kena 114. Itu ancamannya minimal 4 tahun, 4 tahun dan sampai umur hidup dan hukuman mati Mbak. Jadi kalau tadi tanya Mbak itu apa tadi Mbak tanya? Ancaman hukuman ya. Yang itu ya. Iya. Itu udah kita jawab tadi Mbak. Baik. Jadi, itulah Pak. Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa takut dengan ancaman hukuman kita. Iya. Namun ini juga tadi karena pengguna maupun pengedar juga sama-sama mendapat ancaman hukuman nih Pak. Namun untuk pengguna sepertinya ada opsi seperti rehabilitasi atau lain sebagainya Pak. Betul. Iya. Betul. Jadi gini Pak, untuk pengguna itu di Aputusibo sendiri itu belum ada tim TAT itu Pak. Tim TAT itu tim asesmen terpadu. Kita belum ada tim Aputusibo. Tapi yang adanya nanti di BNN ada, mungkin kalau misalkan cuman itu persyaratan dari kriteria itu TAT Mbak, tidak ada jaringan dari ini pengedar narkoba Mbak. Iya. Itu namanya korban penyalahgunaan narkoba jadinya Mbak. Nah gitu ya, korban penyalahgunaan narkoba yang artinya tidak ada jaringan terhadap pengedar narkoba. Nah misalkan nih contoh misalkan kalau Mbak itu dipaksa untuk melakukan tes konsumsi narkoba, itu bisa diatur. Nah, itulah harus dilindungi oleh negara pemerintah ini. Pengguna ini bukan pengguna tapi tidak ada jaringannya dengan. Nah itu harus dilindungi Mbak. Jangan sampai ini jadi kecanduan. Kecanduan itu juga ada. Bisa dia melaporkan diri kepada yang berwenang, itu laporkan diri, Pak saya kecanduan narkoba, tolong saya untuk direhabilitasi. Oh bisa, kita bantu dan kita mungkin koordinasi dengan yang kita tugas. Jadi tidak sewenang-wenang bahwa korban narkoba itu lalu disidangkan. Kan banyak juga contoh. Iya. Baik, nah mungkin selanjutnya nih setelah tadi tentunya kita sudah mendengar penjelasannya, lalu ingin melihat nih seperti apa sih pencegahannya terhadap penyalahgunaan narkoba atau tindakan-tindakan apa saja sih yang dilakukan terhadap para pengguna-pengguna ini tadi khususnya Pak. Salah satunya tadi sudah ada rehabilitasi tentunya. Nah mungkin untuk kembali ke masyarakat tentunya ada pembinaan-pembinaan dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Mbak. Dan memang selama ini di luar dari Sat Narkoba, jadi sebelum saya juga di Sat Narkoba ini, ya saya di Satuan Bimas, di satuan lainnya itu kita sudah sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terhadap anak-anak sekolah, terhadap pemuda, apa itu narkoba dan bahayanya apa. Jadi memang kalau di Putusibau ini saya kira dibanding dengan daerah lain itu ya Putusibau ini masih sangat minim lah, bukan nggak ada ya terbukti tadi itu bahwa kita dalam 2 bulan ini atau 1 bulan ini sudah ada pengungkapan. Jadi dari dulu memang kita sudah ada sosialisasi, ada kampanye dulu, kampanye anti narkoba dan sekarang pun Mbak. Ini Pak Kapolri memerintahkan supaya kita itu ya membentuk kampung anti narkoba ya. Jadi Pak Kapolri memerintahkan itu dan ini masih kita rencanakan
nanti tempatnya di mana, ya. Dan kita nanti akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi maksudnya kampung tangguh ini nanti, jadi kita semuanya harus ikut perang melawan narkoba itu, baik dari pemerintah daerah, baik dari tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda, tokoh agama, ya, dan kalau bisa kita libatkan nanti tokoh-tokoh adat itu. Jadi artinya Kapuas Hulu ini sebelum berkembang penyebaran narkoba itu, ya, nanti itu akan kita tangkal bersama. Nah, jadi artinya nanti kita bangun, ya, kita bangun nanti semangat masyarakat itu untuk ikut bersama untuk menanggulangi narkoba supaya generasi penerus kita, ya, bebas dari narkoba dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Iya. Ya, kira-kira. Iya. Baik, mungkin sebagai penutup nih Pak, tadi tindak lanjut dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Kapuas Hulu juga sudah sangat baik ya. Semoga bisa segera terwujud dan berjalan dengan lancar tentunya. Nah, terakhir nih Pak, himbauan bagi masyarakat Kapuas Hulu, mengingat kita juga daerah perbatasan ya Pak, sangat mungkin sekali untuk hal-hal seperti tadi penyalahgunaan dan lain sebagainya. Jadi himbauan secara khusus mungkin yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi kepada masyarakat Kapuas Hulu, ya, dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian atau bapak-bapak, ibu-ibu, tolong mari kita sama-sama kita berantas narkoba ini, ya, kita berantas ini untuk kepentingan bersama. Ya, kalau kita sama-sama berantasnya ini saya kira Kabupaten Kapuas Hulu kalau bisa kita non narkoba. Ya, kita tahu jangan ada pandangan dari kabupaten lain bahwa Kapuas Hulu itu, ya, daerah terpencil apa segala macam itu, ya. Tapi ada yang kita banggakan nanti di sini bahwa Kapuas Hulu bebas dari narkoba. Kira-kira begitu. Khususnya yang di daerah-daerah rekan-rekan kami yang di perbatasan, mari sama-sama kita tolong kalau umpamanya ada mengetahui laporkan dengan kami. Kalau umpamanya takut untuk melakukan tindakan, silakan diinformasikan kepada kami dan kami akan segera bertindak. Jadi di Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu segera akan bertindak. Dan memang semenjak saya di sini saya coba bangun, ya, polsek-polsek juga yang ada di perbatasan Mbak, supaya tidak menutup mata kalau umpamanya ada dalam hal kejadian tersebut, ya, karena kadang-kadang berpikir itu kan bukan fungsi saya. Ya. Itu kan ada fungsi Sat Narkoba. Jadi kalau sekarang kita bangkitkan mereka bahwa itu adalah tugas kita bersama, ya, untuk mencegah peredaran narkoba. Jadi memang sudah terbukti kemarin, ya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek mana Pak? Kemarin itu Kapolsek Jongkong. Ya, Kapolsek Jongkong. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek Jongkong. Mereka ada menyumbangkan kemarin itu satu kasus hasil dari tangkapan mereka dan diserahkan ke kita Sat Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk kita tindak lanjuti. Terima kasih. Ya, baik Pak Yadi, mungkin ada tambahan Pak? Baik Pak, jadi ada tambahan mungkin sedikit aja Mbak. Bagi kepada warga Kusibau, jangan takut untuk melaporkan Mbak. Melaporkan kepada kami pihak Satuan Narkoba tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkoba Mbak. Di mana di situ kita akan lindungi, kita sakit itu akan kita lindungi dari tindakan-tindakan yang tidak terjadi kan Mbak. Kita lindungi. Kemudian untuk mungkin kalau keluarga atau teman yang ada kecanduan ataupun sering melakukan narkotika, laporkan saja. Laporkan, kita akan bantu untuk merehabilitasinya. Ya. Tapi jangan, itu tadi saya bilang, jangan ada jaringan
dengan dengan pengedar itu Mbak ya. Ya. Kalau pecandu mungkin cepat kita akan bantu untuk rehabilitasinya gitu. Kemudian kami pun mengharapkan kepada masyarakat untuk membantu kami dalam memperangi peredaran narkoba ini. Baik. Nah, seminimnya itu informasi. Ya Pak ya? Iya. Demikian Mbak. Baik. Bisa saya tambah? Iya, silakan Pak. Jadi tadi Ibu menanyakan masalah rehabilitasi. Iya. Jadi kemarin kami ada melakukan pertemuan Sat Narkoba di Polda Kalimantan Barat. Dan saat itu dihadiri Bapak Kapolda dan juga Bapak Wakapolda, terus Bapak Irwasda Polda Kalbar. Ini dalam konteks permasalahan kemarin itu bahwa mungkin di seluruh Indonesia ini ya, karena kasus-kasus narkoba ini yang paling banyak. Karena saking banyaknya kasus narkoba ini, sehingga LPLP, lembaga pemasyarakatan itu, sehingga overload. Jadi tidak muat lagi. Nah ini dia. Jadi gimana caranya mengatasi ini? Sehingga Bapak Kapolda kemarin itu ya meminta data-data napi yang ada di daerah masing-masing. Ya, namun untuk kita itu kemarin saya koordinasi dengan Kalapas Kapuas Hulu. Memang kita itu masih minim, ya. Jadi masih di bawah kapasitas kita. Kapuas Hulu masih di bawah kapasitas. Cuma kalau di polres-polres lain itu sangat luar biasa. Dan memang itu yang paling banyak napinya itu adalah kasus narkoba. Jadi dari seluruh napi yang ada di sana itu ada sekitar 75%. Ya, ada sekitar 75% bahwa itu adalah kasus narkoba. Ya terus bagaimana? Apakah bisa kita rehab? Ya perehabannya bagaimana? Ya. Tadi nanti kita kalau Kapuas Hulu sih masih aman lah. Ya. Jadi kesimpulan kemarin itu Bapak Kapolda memerintahkan itu supaya kita koordinasi nanti apabila kalau kayak di Kapuas Hulu ya lebih ya mungkin kita koordinasi dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dengan Kalapas ya apa solusinya nanti di sana itu apabila itu ya melebihi kapasitas. Kalau di sini kita sih masih di bawah. Harapannya juga jangan bertambah ya Pak. Jangan bertambah kira-kira ya. Jadi kalau yang masalah rehab ini sebenarnya ya sudah. Yang menggunakan ada hukumannya. Iya. Ya, yang menyimpan ada hukumannya. Ya, yang menjual ada hukumannya. Ya itu jelas. Iya. Ya, di undang-undangnya itu ada pasal 114 itu yang menguasai, memiliki ya. Dan jangan itu aja. Yang setiap orang yang mengetahui bahwa adanya orang lain menyimpan, menguasai, memiliki suatu narkotika, dia nggak melaporkan kepada petugas, kena juga. Bisa dihukum. Dan sanksinya itu ada 1 tahun sanksi hukumannya. Itu ada di pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 2009. Kira-kira gitu Mbak. Oke. Jadi jangan sampai kita terlibat sama yang namanya narkoba ini ya Pak. Iya, kalau bisa. Iya. Saya aja Mbak, selama ini saya nggak tahu bagaimana bentuk narkoba itu. Saya nggak tahu bagaimana bentuknya sabu, ekstasi, nggak ngerti saya gimana. Karena saya bukan di situ dan saya memang sengaja, saya memang nggak mau mengenal barang itu. Iya. Mungkin jadi tahu ya. Baru setelah saya di Kapuas Hulu saya tahu. Baru tahu. Ya. Setelah saya di Kapuas Hulu, begini. Iya. Ya. Jadi ada anggota kita mengungkap kemarin beliau itu melaporkan dibawa ini BB-nya, saya kaget. Begini kah? Nah, ekstasi begini kah? Ya, karena memang kenapa seperti itu? Bukan kesempatan ke sana itu bukan nggak ada, tapi memang benar-benar bahwa kita itu
jangankan ya menggunakan. Kalau bisa mengenal aja nggak usah lah. Nah, Jadi kalau bisa masyarakat itu Mungkin tambahan lagi Mbak. Iya. Mungkin sekarang kan mudah nih Pak, akses dari komunikasi, akses informasi kan. Boleh mungkin masyarakat untuk membuka edaran Mahkamah Agung tentang rehabilitasi itu ada semua. Mudah sekali Mbak. Jadi baca silakan ada semua. Jadi takutnya kita mungkin jadi kita ini sembarang ngomongnya nggak ada dasar. Silakan aja. Mungkin bukan saja yang banyak. Iya. Mudah gitu. Iya. Bapak Kapolres ini sangat anti dengan narkoba ini, dan beliau kemarin ada pertemuan aneh di Polres Kapuas Hulu. Beliau itu memerintahkan juga polsek-polsek itu ya yang ada terindikasi peredaran narkoba, jadi perintahkan tangkap. Ya, jadi beliau terlalu serius untuk menangani kasus-kasus narkoba di Kapuas Hulu. Kira-kira begitu. Banyak terima kasih Pak ya kepada pemerintah daerah sudah menyiapkan juga ya. Iya, betul. Sampai lupa mungkin Bapak ya. Iya. Baik. Ya mungkin itu saja pembahasan kita di edisi kali ini. Sekali lagi tentunya kita ucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional ya Pak. Dengan tema tadi perangi narkoba di era pandemi COVID-19 menuju Indonesia bersih narkoba. Tentunya dimulai dari diri sendiri. Ya masyarakat semuanya harus ikut berpartisipasi ya Pak, bersatu padu untuk namanya memerangi narkoba. Semoga juga Kapuas Hulu bebas narkoba ke depannya. Baik, dengan demikian sampai di sini The Bangku kita untuk edisi kali ini. Terima kasih tentunya kepada Bapak Ibtu Sopar, Bapak Ibtu Yadi juga atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kita kali ini. Dan Vina juga mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Rasika Podcast selanjutnya.